Bu Erni bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Hari ini kita akan melakukan praktek coaching ya Pak Pangga ya. Ya, untuk membantu mengembangkan kompetensi coaching pada proses pembelajaran atau keseharian calon guru penggerak. Nah, terdapat 3 tahap pada praktek coaching, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Pada tahap pra-observasi kita akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait kompetensi dan indikator apa yang akan digunakan pada coaching. Tahap selanjutnya adalah observasi, yang mana saya akan mengamati praktek coaching yang Anda lakukan. Tahap terakhir adalah pasca observasi, di mana nanti Pak Pangga akan merefleksikan apa yang sudah dikembangkan pada proses coaching serta kompetensi apa yang akan Pak Pangga kembangkan kembali pada coaching selanjutnya. Apakah Pak Pangga sudah siap? Siap. Atau ada hal yang perlu ditanyakan? Seperti yang sudah saya sampaikan di awal ya Pak Pangga, pertama kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah percakapan coaching yang dilakukan ini sudah sesuai atau belum dengan alur kurva, dan nanti Pak Pangga memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching. Kemudian bagaimana coaching tersebut dapat merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Dan perlu diingat tentunya percakapan coaching ini disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching, di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama ini ya Pak Pangga. Pertanyaan pertama yang akan saya ajukan, kompetensi apa nih yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Yang saya akan kembangkan yaitu kompetensi mendengar aktif yang pertama, dan juga melakukan pertanyaan berbobot. Kemudian ada pertanyaan lagi, pertanyaan kedua. Dari kompetensi tersebut, mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik? Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu kompetensi dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, berarti apa indikator yang Bapak inginkan dari coaching ini? Oke, indikatornya saya ingin bahwa coach itu menemukan potensi dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. Baik, untuk tahap pra-observasi cukup sekian. Silakan Bapak melanjutkan tahap observasi. Sementara itu saya mengamati. Baik, terima kasih Bu Erni. Selamat siang Pak Pangga. Selamat siang Bu Ria. Ya, duduk Bu. Ada waktu luang nggak Pak buat saya? Dari situ santai aja. Iya. Tidak semua biasa. Bagaimana sih Bu, ada yang bisa? Pak, tentang masalah apakah Pak Pangga bisa membantu saya Pak? Dengan sangat hati Bu Ria. Dimana saya mendapatkan solusi atau masalah yang saya alami Pak Pangga. Itu rumahnya ya Bu Ria. Oke, kira-kira setelah diskusi ini apa sih yang diharapkan oleh Bu Ria? Ya, yang saya harapkan sih ya Pak ya, itu bisa memahami saya yang kurang disiplin Pak. Masalahnya apa sih Bu, kalau boleh tahu? Coba Bu Ria bisa ceritakan ke saya apa yang sedang Bu Ria rasakan. Biasanya bisa bantu. Nah, akhir-akhir ini ketika saya sedang mengajar kelas ke Pak Pangga, itu banyak murid yang kurang disiplin Pak. Kemudian yang berpakaian di sekolah tidak sesuai aturan. Apakah masalah tersebut terjadi pada seluruh kelas yang diajar oleh Bu Ria? Tidak sih Pak, murid yang bermasalah tersebut itu hanya di beberapa kelas yang mayoritas adalah anak-anak. Kira-kira kenapa hal itu bisa terjadi Bu Ria? Hal itu bisa terjadi seperti ini ya Pak ya. Sebetulnya saya dan murid sudah membuat kesepakatan kelas Pak Pangga yang sudah saya buat itu secara bersama. Tapi ya itu Pak, masih saja mereka itu tidak disiplin. Hanya murid yang pakaian dan penampilannya itu tidak sesuai dengan yang sudah kami sepakati Pak. Bagaimana respon Bu Ria ketika menanggapi murid dengan hal yang seperti itu? Nah itu Pak, saya jadi kewalahan Pak Pangga karena banyak yang melanggarnya, padahal saya itu sudah mengingatkan berkali-kali tentang kesepakatan kelas yang sudah kami buat sekaligus konsekuensinya. Terus respon anak-anak Bu Ria ketika sudah diingatkan seperti apa? Ya itulah Pak, ketika sudah diingatkan mereka ya cuma jawabnya iya saja, tapi besoknya tetap diulang lagi. Jadi saya malah jadi pusing Pak. Jadi
Jadi seperti itu permasalahannya ya Bu Ria. Iya Pak. Bu Ria punya problem jika Bu Ria merasa kewalahan dengan murid yang tidak disiplin di sekolah, lalu Bu Ria merasa pusing setelah mengingatkan murid namun tetap ulangi lagi. Seperti itu Bu Ria. Iya, betul seperti itu Pak Bangga. Kira-kira gimana ya Pak ya solusinya ya Pak ya? Sekarang kan Bu Ria sudah tahu permasalahannya, lalu upaya apa yang harus dilakukan? Ya kalau upaya yang saya lakukan sih ya membuat kesepakatan kelas Pak, biar kita saling mengingatkan, saya sendiri dan juga tersebut kesepakatan kelas Pak. Oke, jadi Bu Ria sebenarnya sudah mencoba menyelesaikan masalah tersebut dengan membuat kesepakatan kelas dan mengingatkan murid tersebut ya. Iya betul. Namun tetap saja murid masih kurang disiplin ya Bu. Iya. Jadi Bu Ria juga sudah bercerita, sudah berusaha menyelesaikan masalah, tetapi belum efektif. Apa ya itu ada? Saya sepakatan ya. Kenapa saya tidak terpikirkan ya untuk mencari cara yang lain yang lebih efektif untuk menyelesaikan masalah ini ya Pak Bangga ya. Ada yang bagus Bu Ria, langkah yang bagus juga. Jadi apa nih yang akan Bu Ria lakukan? Saya akan mencoba membuat keyakinan kelas Pak Bangga. Kan kemarin saya baru membuat kesepakatan kelas nih. Selain itu saya akan menerapkan restitusi saya yang kurang disiplin dan masih melanggar. Jadi saya tetap mendukung perkembangan murid yang positif Pak Bangga. Itu adalah yang bagus sih Bu Ria. Langkah yang Bu Ria ambil sudah bagus sekali. Saya setuju dengan ide yang dikemukakan oleh Bu Ria. Jadi Bu Ria memiliki dua cara, yaitu Bu Ria membuat keyakinan kelas dan menerapkan restitusi. Dan begitu Bu Ria? Iya betul sekali Pak Bangga. Syukurlah Pak, sekarang saya sudah merasa lega Pak. Saya sudah menemukan solusi dari masalah yang saya miliki. Nah, ini Bu Ria, setelah kita melakukan diskusi kali ini, komitmen apa yang Bu Ria lakukan ke depannya? Saya sudah ya. Depannya diantaranya membuat kelas, keyakinan kelas bersama, yang saya atur dengan baik. Saya juga akan melakukan restitusi untuk memecahkan masalah kita. Keren sekali Bu Ria. Semoga Bu Ria dapat melakukannya dengan segera dan tetap semangat ya Bu Ria. Semangat, baik Pak Bangga, terima kasih atas diskusi yang menghasilkan ini ya Pak Bangga ya. Sama-sama Bu Ria. Terima kasih Pak. Sama-sama. Oke Pak Bangga, tahapan coaching telah selesai. Maka tahapan selanjutnya adalah tahapan observasi. Ada beberapa poin yang akan saya lakukan. Bagaimana Anda menilai performa dalam kompetensi yang diberikan dalam sesi coaching? Menurut saya performa saya sudah baik Bu Erni. Apa yang membuat Anda menilai demikian? Ini Bu Erni, saya sudah mempraktikkan kompetensi mendengarkan aktif selama sesi coaching berlangsung dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dalam tahapan identifikasi. Selain itu, saya juga melakukan seluruh tahapan tirta Bu Erni, di mana saya membuka pembicaraan dengan hangat, menyediakan tempat yang nyaman, terus dan mempersiapkan diri untuk hadir penuh dalam sesi coaching yang saya lakukan. Selanjutnya, pada tahap tujuan utama, saya mendorong coach untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapi dengan terbuka. Pada tahap identifikasi, saya mengajukan pertanyaan terbuka untuk menggali masalah dan potensi pemecahan masalah pada coach. Pada sesi ini, saya menerapkan teknik mendengarkan dengan rasa. Selanjutnya, pada tahap rencana aksi, di mana saya memberikan pertanyaan yang mendorong coach untuk memunculkan potensi yang dapat digunakan dalam memecahkan permasalahan yang ada. Tahap akhir yang saya lakukan pada alur tirta yaitu tanggung jawab, di mana saya mengajak coach mengajukan pertanyaan pada coach perihal komitmen yang akan dilakukan untuk melaksanakan aksi yang sudah dirancang oleh coach. Luar biasa sekali refleksi yang disampaikan oleh Pak Bangga. Izinkan saya menyampaikan hasil observasi yang saya lakukan. Sesi coaching yang berlangsung tadi secara keseluruhan sudah baik, namun ada beberapa hal yang saya amati. Sebagai coach, penting sekali untuk hadir penuh dalam sesi coaching dan melakukan eye contact atau kontak mata terhadap coach. Dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang akan Anda lakukan untuk meningkatkan di area ini? Gini Bu Erni, rencana selanjutnya saya akan melakukan kolaborasi, di mana
bagaimana kolaborasi itu dengan semua stakeholder, dan saya akan terus menerapkan prinsip-prinsip coaching dalam pemecahan masalah yang dilakukan di sekolah saya. Adakah pihak yang bisa membantu Anda mengembangkan kompetensi? Pasti ada Bu Erni, saya akan berkolaborasi dengan pemangku kebijakan seperti kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan rekan sejawat yang lain dengan tercapainya kolaborasi yang baik Bu Erni. Rencananya kapan akan dilaksanakan? Rencananya saya akan melaksanakannya itu segera mungkin Bu Erni, agar setiap permasalahan yang ada dapat terselesaikan dengan cepat. Jadi, saya mendapat kesimpulan bahwa coaching yang Anda lakukan sudah sesuai dengan alur kita, dan Anda ingin mengembangkan kompetensi lanjutan dalam meningkatkan kompetensi. Harapannya, Anda dapat terus mengembangkan diri dalam kompetensi coaching dan dapat bermanfaat dalam pendidikan. Demikian seperti saya lakukan, semoga kita dapat terus bersemangat dalam upaya mewujudkan pembelajaran yang kita inginkan. Oke, terima kasih Bu Erni sudah mensupervisi saya, dan semoga kita menjadi guru yang didambakan. Terima kasih. Pak Amin, amin. Terima kasih Bu Erni.